kami di sini akan menjelaskan tentang hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Hubungan interpersonal yang baik adalah hubungan yang di dalamnya terdapat saling mempercayai, mempunyai rasa simpati, dan empati yang tinggi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari kebutuhan interaksi dan pengaruh perasaan, sedangkan faktor eksternal berasal dari kesamaan, kedekatan, dan daya tarik fisik. Ciri-ciri hubungan interpersonal. Ciri-cirinya dapat dimulai dari diri pribadi, bersifat transaksional atau saling mengisi, menyangkut aspek isi pesan, adanya kedekatan fisik, dan antar komunikan saling bergantung satu dengan yang lain. Kemudian komunikasi antar pribadi, yaitu komunikasi yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Komunikasi antar pribadi bersifat langsung atau seketika, bisa dapat bertatap muka, dapat merespon secara langsung saat berinteraksi. Dalam teori ini menyatakan bahwa manusia berkelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam hubungan pribadi, yaitu 1. Inklusi, berkaitan bahwa manusia dalam hidupnya itu perlu mendapatkan hubungan yang memuaskan. 2. Kontrol, kebutuhan atas pengaruh dan kekuasaan, kebutuhan akan arahan, petunjuk, serta pedoman berperilaku dalam kelompok. Adapun ciri-ciri komunikasi antar individu sebagai berikut. Bersifat selektif. Manusia pada dasarnya itu berhubungan dengan orang-orang yang memiliki kesamaan dengan dirinya sendiri. Bersifat sistematis. Ada sistem-sistem tertentu di dalam komunikasi antar pribadi tergantung pada konteks dan lawan bicara. Bersifat unik. Karena kita berhubungan dengan orang lain, tentu kita memahami setiap individu tentu berbeda-beda. Bersifat prosesual. Adalah proses tertentu, ada tahap-tahapan tertentu dalam komunikasi. Bersifat transaksional, artinya di dalam komunikasi ada sesuatu yang dipertukarkan, entah pesan, value, dan sebagainya. Bersifat individual, artinya bergantung pada pengetahuan personal, pengetahuan yang berbeda akan menciptakan komunikasi yang berbeda. Menciptakan makna, artinya saat kita berkomunikasi dengan orang lain akan ada makna-makna tertentu yang kita ciptakan, seperti mengambil hikmah atau kesimpulan. Ada apa kak? ULM di mana sih ya, Bang? ULM Universitas Lambung Mangkurat ya? Iya. Itu ada di Jalan Brigjen Hasan Basri kak, Jalan Kayu Tangan. Wah, saya Kak, baru kebetulan mahasiswa baru di ULM, jadi mau ada urusan ke kampus. Oh iya, sama juga kak. Wah, Saya mahasiswa baru juga kak. jurusan apa? Saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi dan Antropologi. Oh, sama, saya dari FKIP Sosiologi juga. Oh, kelas mana kak? Saya kelas A2. Ah sama kak. Wah. Saya kelas A2 juga kak. Pas sekali ya, Kak. Wah, Ya. jadi dapat teman kayak saya di sini. Wah, baru bisa bertemu ya kak. Soalnya online kan, Kak. Enggak kak, 2 semester kak, kita online kak. Jadi boleh tahu namanya siapa ya? Nama saya mah Ahmad kak, biasa dipanggil Ahmad. Oh, saya enggak. Saya dari Kota Banjarbaru, kebetulan baru ke Banjarmasin. Jadi kakak dari Banjarbaru ya? Iya, Islam mau jadi kebetulan sekali dapat teman. Wah, pas sekali dapat teman di sini. Saya kebetulan tadi dari sini
jalan-jalan. Ini pas sekali ya, mungkin saya bisa minta kontaknya. Bisa kak? Boleh? Ini nomor saya kak. Ya, wow, terima kasih. Nanti saya hubungi lagi ya. Ya kak. Ya, Ini kakak mau kemana lagi? Banjar Baru. Soalnya mau balik lagi, ada yang bilang rumah. Bilang balik, bilang segera balik ke Banjar. Lumayan jauh juga kak. Iya. Dari Banjarmasin ke Banjarbaru kan lumayan Iya. menempuh berapa jam gitu kak. Jadi lumayan lah. Ayo mari, kak. Iya. Hati-hati ya kak. Yo, mari kita. Ya, Nanti Kak. bisa kontak-kontakan lagi. Ya kak. Kami akan melanjutkan ke materi kami yang berikutnya, yaitu pernikahan. Pernikahan merupakan suatu perkembangan seseorang yang memasuki tahap dewasa atau perkembangan sosio-emosional pada masa dewasa awal. Konsep pernikahan dalam pandangan Islam. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan suatu jalan terbaik untuk dapat menjauhkan diri dari segala dorongan syahwat yang dapat mendekatkan pada perbuatan zina, dan juga pernikahan sebagai suatu yang sesuai dengan fitrah manusia. Konsep pernikahan dalam pandangan psikologi. Dalam pandangan psikologi, pernikahan merupakan salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga, sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia. Menurut Dawn J. Lippert, LCSW, bahwa ada 5 tahap perkembangan dalam kehidupan perkawinan, yaitu romantic love. Pada saat itu, Anda dan pasangan Anda merasakan gejolak cinta yang menggebu-gebu. Disappointment or distress. Pada tahap ini, pasangan suami istri kerap saling menyalahkan, memiliki rasa marah dan kecewa pada pasangan, tidak mau mengalah satu sama lain. Knowledge and awareness. Pada tahap ini, pasangan suami istri akan lebih memahami bagaimana posisi dan diri pasangannya. Transformation. Pada tahap ini, pasangan suami istri akan mencoba bertingkah laku yang berkenan di hati pasangannya. Real love. Pada tahap ini, Anda dan pasangan akan kembali dipenuhi dengan keceriaan, kemesraan, keintiman, kebahagiaan, dan kebersamaan bersama pasangan. Saya nikahkan engkau dan saya kawinkan engkau dengan putri saya yang bernama Nisa binti Ismail dengan mas kawin sebesar Rp50.000 dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nisa binti Ismail dengan mahar sebesar Rp50.000 dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah. Selanjutnya, kami akan menjelaskan materi tentang cinta segitiga perselingkuhan. Menurut teori ini, cinta memiliki 3 komponen, yaitu keintiman yang mencakup perasaan, kedekatan, keterhubungan, dan keterikatan yang dialami seseorang dalam hubungan cinta kasih. Yang kedua, gairah, yang mencakup dorongan yang mengarah pada percintaan, ketertarikan fisik, dan penyempurnaan seksual. Dan ketiga, keputusan atau komitmen, yang meliputi dalam jangka pendek keputusan mencintai satu sama lain, dan dalam jangka panjang, komitmen untuk mempertahankan cinta itu. Definisi perselingkuhan. Perselingkuhan atau infidelity adalah pelanggaran sebuah kepercayaan, pengkhianatan sebuah hubungan, pemutusan sebuah kesepakatan. Perselingkuhan memiliki sinonim antara lain kecurangan, perzinaan saat menikah, tidak setia atau berselingkuh, yaitu pelanggaran terhadap kontrak pasangan atau kontrak yang diklaim berkaitan dengan eksklusivitas hubungan emosional dan seksual. Pun faktor penyebab dari terjadinya perselingkuhan, yaitu masalah dalam pernikahan, ketidakpuasan emosional dan seksual, lamanya pernikahan, kehadiran anak, tujuan perselingkuhan, psikodinamika, kepribadian, perilaku seksual, dan pasangan idaman lain. Dalam perselingkuhan terdapat beberapa tipe, yaitu perselingkuhan terjadi hanya satu kali, biasanya tidak direncanakan tanpa ikatan emosional. Perselingkuhan pertualangan, termotivasi oleh hasrat untuk memiliki pengalaman seksual baru, kehidupan yang berbeda-beda. Memurni bertujuan seksual namun dapat bersamaan dengan ikatan emosional. Hubungan dalam perselingkuhan. Perselingkuhan jangka panjang memiliki tahapan yang sama seperti tahapan pernikahan.
ngapain? Ini siapa? Nah, aku bisa jelasin. Ini apa buktinya? Ya itu suami saya.